wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanti Janur dengan NIM 210404502002. Dari kelas BK 3A jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang meningkatkan motivasi belajar pada saat pandemi COVID-19. Adapun pentingnya motivasi belajar. Berdasarkan hasil penelitian, disebutkan bahwa motivasi belajar sangat berpengaruh besar terhadap prestasi belajar siswa. Dikarenakan pengaruh motivasi belajar sangat tinggi terhadap prestasi belajar, maka siswa harus dapat menumbuhkan dan mengembangkan motivasi belajar yang ada dalam dirinya. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, motivasi belajar merupakan bentuk dorongan yang menggerakkan diri seseorang untuk melaksanakan kegiatan belajar. Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu teknik bimbingan kelompok yang diduga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa adalah teknik sinema edukasi. Sinema edukasi ini merupakan suatu metode atau strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Samping ceramah, layanan bimbingan kelompok merupakan layanan primadona dalam keseluruhan layanan konseling yang ada dalam sekolah. Samping layanan konseling individu, sinema edukasi adalah proses menggunakan film dalam terapi sebagai metafora untuk meningkatkan pertumbuhan dan wawasan klien. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor motivasi internal. Faktor motivasi internal seperti keadaan jasmani dan rohani, keinginan sendiri untuk belajar, serta pendekatan belajar yang digunakan selama melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, faktor motivasi eksternal. Faktor motivasi eksternal meliputi kebudayaan, latar belakang keluarga, kondisi di lingkungan sekitar, dan lingkungan di sekolahnya. Adapun macam-macam motivasi dan faktor yang mempengaruhinya. Motivasi belajar dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Motivasi internal mencerminkan minat yang tinggi terhadap suatu hal sehingga membentuk kesadaran. Contohnya, jika seseorang belajar rajin karena ia ingin meraih prestasi, maka ia belajar karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhinya muncul motivasi internal, seperti pertama, keinginan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, bakat dan minat yang dimiliki. Yang ketiga, tingkat kesadaran yang tinggi akan kebutuhannya. Dan yang keempat, tingkat pengalaman yang dimiliki. Yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang muncul dari luar diri seseorang. Motivasi ini merupakan bentuk motivasi yang diperoleh karena pengaruh yang kuat dari orang yang sekitarnya. Misalnya, seseorang belajar karena diawasi atau disuruh orang tuanya, berarti ia belajar karena ada dorongan dari luar. Belajar yang dilandasi motivasi eksternal kurang efektif karena hanya tergantung pengaruh pihak lain. Jika pengaruh itu melemah, maka akan mempengaruhi penurunan aktivitas belajar. Banyak remaja yang melakukan kegiatan karena motivasi dari luar, misalnya karena pengaruh dari teman, orang tua, guru, dan sebagainya. Untuk sesuatu hal yang positif, motivasi tersebut sangat membantu meningkatkan prestasi. Sebaliknya, jika hal yang negatif, maka remaja akan terjerumus dan akan merusak masa depannya. Selanjutnya, membangkitkan motivasi. Motivasi belajar sangat diperlukan, baik itu internal maupun eksternal. Dengan adanya motivasi yang kuat, maka belajar akan menjadi efektif. Membangkitkan motivasi belajar yang sama artinya membangun kesadaran dan kemauan belajar lebih tekun, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Membangkitkan motivasi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuka pengetahuan diri akan pengetahuan belajar. Yang kedua,
mencari dan meneladani tokoh-tokoh yang berhasil mencapai kesuksesan. Yang ketiga, menyadari akan pentingnya belajar demi kehidupan sekarang maupun yang akan datang, demi masa depan yang cerah. Dan yang keempat, menyadari bahwa keberhasilan dapat dilalui dengan kerja keras. Adapun tips meningkatkan motivasi belajar kita. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Yang kedua, belajar apapun yang baik formal maupun non formal. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang optimis, yang selalu berpikir positif. Dan yang keempat, cari motivator, misal teman, pacar, atau pasangan hidup. Sekian dari materi yang sempat saya bawakan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.